Sekarang kita akan lanjut dengan materi yang berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hari ini ada satu contoh kasus. Pak guru wali kelas 4B sedang bingung menanggapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 4B telah datang padanya dan mengeluhkan Adit yang seringkali mengambil bekal makanan siang mereka dengan cara paksa. Ya. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi yang dialami seperti Pak guru wali kelas 4B ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Lalu menurut Bapak Ibu dan Suster, kira-kira apa alasan Adit melakukan itu? Ya, di sana. Mungkin yang pertama saya harus mendekatkan diri dengan keluarga. Adik kenapa person bertanya kenapa sering pertanyaannya itu bertanya kenapa Ya, mengapa Adik sering mengambil makanan teman secara paksa? Menggali sampai menemukan akar masalahnya. Yang lain masalah? Sama, oke. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Pak Guru wali kelas 4B ini, dalam konteks penegakan disiplin ya, disiplin positif, sebaiknya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Trisna tadi, kita mencari tahu terlebih dahulu ya alasan mengapa Adik melakukan itu, sehingga kita bisa mengetahui apa kebutuhannya. Bisa saja melakukan itu karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu mari kita lihat bersama sebuah konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Kita lihat yang 5 kebutuhan itu di sini. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. 5 kebutuhan dasar. Makan. Di dalam kasus dari Adit ini, apabila jawaban ketika kita memanggilnya dan bertanya ya, ketika dia menjawab bahwa dia lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Adit adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau kita tanya dia bilang ya saya lapar karena mama tidak bawa saya makanan. Kita lihat kembali kasus dari Adit tadi. Ketika kita sebagai guru menanyakan masalahnya, mengapa dia melakukan hal seperti itu, dan dia menjawab apa itu? Karena dia ingin diperhatikan teman. Dia buat begitu supaya semua teman perhatikan dia, supaya semua datang ketemu ke dia. Seperti itu ya. Ketika teman datang melaporkan hal itu, dia senang kan?
semua orang menyebut namanya. Itu. Lalu masalah ini sampai ke orang tua. Pak guru wali kelas memanggil orang tua datang. Dia merasa diperhatikan oleh orang tuanya karena dia kekurangan kasih sayang. Itu. Jadi adik dia membutuhkan cinta, kasih, dan sayang dari orang tua, para guru, dan teman-teman orang yang hidup bersama dia. Lalu yang ketiga, kebutuhan yang berikut adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dalam dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kita kembali lagi ke kasus Adit tadi. Dalam kasus ini, apabila jawaban Adit adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Adit sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya, ya. Sudah mulai mengkerucut. Ya, yang berikut kebutuhan yang keempat itu kebebasan. Jadi yang tadi ya kita sudah lihat. Ini tujuannya adalah supaya di dalam kelas itu kita bisa mengenal anak kita dengan karakternya masing-masing. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kita kembali kepada kasus Adit. Jangan lihat yang bawahnya ya. Bila jawaban Adit dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, setiap hari hanya itu saja. Tahu goreng, sambal goreng, daging ayam misalnya, hanya itu saja. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan atau freedom. Ya. Dan kebutuhan yang berikut adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain bersama, tertawa, bersukaria bersama teman-teman. Dan anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi itu biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat bertingkah laku buruk. Dan dalam kasus ini, bila Adit menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Adit sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan.
Ya, Bapak Ibu sekalian, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bukan hanya anak-anak, kita semua ya, semua manusia. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara negatif. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain misalnya olahraga, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam berbagai kegiatan yang memberi peluang bagi murid untuk membuat pencapaian yang berarti. Kita memberi tugas-tugas yang membuat dia merasa bahwa saya dibutuhkan. Seperti itu. Nah, kemudian seseorang yang kebutuhannya akan cinta, kasih sayang tidak terpenuhi, mungkin dia akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari orang lain. Dalam kelas pasti kita menemukan ada anak-anak seperti ini, suka menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman-teman yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dalam diri anak itu dengan menjalin kedekatan dengan dia. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada dalam diri kita masing-masing. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara positif daripada cara yang negatif. Bagaimana Bapak Ibu Guru berkaitan dengan kebutuhan dasar ini? Sudah bisa paham ya? Dan ini kita setiap hari ada bersama peserta didik dan kita mengenal karakter masing-masing. Ya, yang berikut motivasi perilaku manusia. Tadi dengan berbagai macam kebutuhan dan kita berjumpa dengan beragam karakter yang dimiliki oleh setiap pribadi. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana motivasi perilaku manusia itu. Menurut Dian Gosen, itu dalam bukunya itu menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah tingkat yang paling rendah ya. Motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan ini? Sebenarnya mereka sedang berusaha untuk menghindari masalah yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Dan motivasi ini bersifat eksternal ya. Yang kedua, motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini merupakan satu tingkat di atas motivasi pertama ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pertanyaan dalam kelas, bisa saja kalau betul
sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan, karena kita termotivasi untuk memperoleh penghargaan. Apa yang kita lakukan itu tujuannya untuk mendapat penghargaan, bukan melakukan satu atas dasar kesadaran untuk melakukan satu tindakan yang baik. Kenapa dikatakan merusak hubungan? Bisa saja menimbulkan iri hati dari siswa yang lain. Dan anak yang sering diberi penghargaan bisa saja ditinggalkan dari kelompoknya. Bisa saja seperti itu. Penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan itu bisa menciptakan kecemasan, membuat anak yang merasa dirinya biasa-biasa saja, akhirnya tidak punya usaha untuk berjuang kembali. Bisa saja seperti itu. Tindakan yang mereka lakukan itu dengan motivasi ini ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Itu dari dalam dirinya. Dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik, melakukan satu perubahan. Dan ini merupakan motivasi tingkat paling tinggi dan paling baik, karena motivasi ini merupakan motivasi intrinsik yang dampaknya jangka panjang dan akan dapat konsisten dilakukan. Jadi itu dorongan dari dalam diri, bukan dorongan dari luar. Yang ada 2 poin tadi, dorongan dari luar ya. Dia mau buat sesuatu karena dipuji, karena dapat ingin mau dihargai, dapat penghargaan. Dia buat sesuatu karena nanti takut disalahkan. Itu motivasi dari luar. Tetapi ini merupakan motivasi yang tugas dari kita Bapak Ibu Guru ya, untuk selalu mengarahkan peserta didik kita untuk membangun motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Jadi kita sebagai guru harus bisa memahami ketiga motivasi perilaku manusia ini. Ya, tujuannya itu tadi, selain untuk diri kita, juga untuk peserta didik kita, sehingga kita dapat mendampingi anak-anak didik kita untuk bisa bertumbuh dan berkembang menjadi putra-putri yang baik. Demikian Bapak Ibu Suster berkaitan dengan motivasi dari dalam diri. Terima kasih. Kami berempat mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Suster dan Bapak Ibu Guru semuanya. Lelah karena dari pagi kita dampingi anak-anak kita dan kita lanjut dari pertemuan kita. Untuk itu sekali lagi dari hati yang dapat kami mengucapkan limpah-limpah terima kasih untuk kesediaan kehadiran Bapak Ibu Suster, pengorbanan yang diberikan untuk kami, sehingga untuk istimewa dukungan bagi kami berempat pada hari ini untuk menjalankan kegiatan kami mensosialisasikan kegiatan budaya positif di sekolah kita ini.
Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dalam kegiatan sikap tutur kata kami atau pelayanan kami, pemaparan materi yang belum terlalu sempurna. Kami mohon maaf. Kami mengharapkan mari kita jalan bersama untuk membangun dan mewujudkan budaya positif di lembaga kita tercinta ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ini jujur, dari awal mereka memberi kita kegiatan tadi, saya tertarik sekali. Memang dari awal Ibu dengan semangatnya Ibu Lili, dilanjutkan dengan Suster Vero, dilanjutkan dengan Pak Agus. Saya hanya minta maaf kepada Pak Celo punya materi, saya keluar tadi seperti izin ke toilet. Tapi materinya Pak Celo itu saya sudah dapatkan mendapatkan itu dari sharing dari Ibu Ima. Ibu Ima di tahun 2000 itu dia omong tentang kesepakatan kelas, tentang apa semua kepada saya, karena saya waktu tahu kesiswaan, dia bilang teacher coba saya sampaikan kamu tentang ini, kesepakatan kelas ini dan segala sebagainya. Maka di tahun kemarin di MPLS itu saya sampai masukkan dengan itu tuh karena sharing dari Ibu Ima yang tadi disampaikan oleh Pak Celo. Itu luar biasa. Karena memulai sebuah pelajar dalam kelas, bagaimana guru wali kelas bersama anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas supaya proses belajar mengajar dalam kelas itu berjalan dengan baik. Ya, lalu dari tempat ini mewakili teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih banyak, luar biasa ilmunya hari ini, dan ini kena dengan kita guru-guru. Yakin dan percaya semua yang diomong tadi kena. Saya lihat Pak Agus yang tadi itu, saya lihat dia selalu akrab dengan anak-anak, tapi dia di poin kedua dengan saya ini orangnya yang di teman kedua itu luar biasa. Kena dengan kita karena ini dalam keseharian kita dengan anak-anak. Lalu saya menyimpulkan bahwa benar juga ada kata yang mengatakan students are the best atau the excellent teachers. Anak-anak adalah guru yang terbaik. Untuk kita guru yang terbaik untuk kita guru. Kenapa kita belajar dari anak-anak? Dari ilmu saya contoh dari dalam mengajar bahasa Inggris, saya mengajar anak-anak. Oh ternyata ini ya sebenarnya ada ilmu lain, dan ini ilmu lagi yang lain bagaimana kita melihat karakter, sifat tingkah laku anak, dan kita bisa membuatnya menjadi suatu hal yang ya dalam seperti yang dipaparkan tadi, supaya pembelajaran dalam kelas itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kita punya keinginan, dan anak-anak juga bisa mengerti apa yang kita berikan. Jadi saya rasa luar biasa. Saya tadi awalnya saya mau minta izin ke suster pulang duluan, tapi karena materinya luar biasa, saya bertahan dan menikmati karena ikuti dengan baik, karena ini sudah termasuk, ini adalah hal penting untuk kita guru-guru, bagaimana kita memperlakukan anak-anak di dalam kelas kita. Dan kita juga harus belajar banyak dari kejadian atau pengalaman selama ini, bagaimana kita dengan anak-anak. Dan luar biasa, sekali lagi mungkin kita tepuk tangan untuk mereka berempat. Saya salut, bangga karena sudah ada 4 orang guru penggerak ini. Calon terpilih akan menjadi guru penggerak, dan luar biasa, semoga ilmu-ilmu yang kalian dapatkan dalam proses kedepannya lagi, ini sudah terlewat, yang kami sudah dapatkan, mungkin yang kedepannya bisa sharingkan lagi kepada kami seperti hari ini terjadi. Tuhan memberkati semua proses kegiatan pembelajaran kalian, semoga dapat berjalan dengan baik, dan semoga ilmu-ilmunya dapat dibagikan kepada kami semua, supaya sekolah ini menjadi lebih bermutu dan bermanfaat. Itu saja, terima kasih dari saya. Nanti mewakili Bapak Ibu semua, sudah dari saya banyak. Tapi hari ini luar biasa Bapak Ibu, kita mendapatkan ilmu yang mana kalau kita minta rasa oleh uang, nah kita juga harus menyiapkan uang kita untuk kasih ya.
ini baik bahwa dengan teman-teman kita mengikuti CPP, lolos CPP ini, akhirnya juga kita mendapat ilmu banyak. Pertama ini sudah menjadi bagian tugas belajar, bukan hanya sekedar tugas, tapi ini untuk kepentingan sekolah kita. Ikuti dari awal tadi, dari awal sampai akhir tadi dari keempat materi kita itu bagus. Ini juga bagian dari refleksi kita. Sejauh mana kita menjalankan tugas kita selama ini. Tadi kita di posisi yang mana, posisi kontrol itu ada teman, manajer, penghukum, apalagi tadi itu kita lebih bagusnya bahwa ada sisi positif, negatif, ya. Dari segi kan dari ada positif, negatif. Itu juga membuat kita juga refleksi dan bagaimana langkah kita ke depan, tentunya berangkat dari hal yang kita sudah dapatkan ini. Kalau seandainya kita tidak dapat mengetahui ilmu, kita jalan saja sesuka gue. Paham tuh maksudnya tadi itu, bahwa ikut yang saya punya mau. Tetapi kita tidak dapat ilmunya, memang saya tidak dapat. Tapi dengan teman-teman kita sudah memberikan pengetahuan ini kepada kita, ya saya senang sekali bahwa kami mendapatkan itu. Dan harapannya kita yang ada, apabila yang ada, jangan bahwa tunggu saya CPP dulu baru saya buat, baru saya berubah. Tidak. Dari sekarang ini, bahwa kita sudah banyak berubahnya, sudah mulai berubah, tapi kita berikan perhatian dengan teman-teman kita sehingga hal ini kita langsung kepada anak, sehingga bukan hanya istilah saya seperti biasa, bukan hanya kita dapat materi melalui komite pembelajaran yang sekarang kita akan jalankan yang di sekolah penggerak ini, juga sekarang ini, tapi kita langsung implementasikan ke anak didik kita. Tadi saya senang yang kesepakatan tadi keyakinan kelas. Betul, kalau kita tidak sepakat, akhirnya kan juga tidak memudahkan untuk anak juga. Kenapa? Ini kan kemauannya suster, kemauannya ibu, kemauannya bukan kemauan saya. Dan kalau tidak kita berikan penjelasan lebih lanjut, kenapa sampai seperti ini, kenapa? Hanya memang bahasa-bahasanya kita lebih banyak ke negatifnya. Kalau tidak ini lebih ke ini, tapi bagus tadi keyakinan kelas itu buang itu bahasa-bahasa negatif. Baktiasa oke otaknya, oke hatinya, oke imannya. Baktiasa oke otaknya, oke hatinya, oke imannya. Yes. Oke, tepuk tangan untuk Tika dan kita semua. Ya, baik anak-anak, sesuai dengan penyampaian suster kemarin bahwa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Oke. Nah, pada semester 1 kita sama-sama juga sudah membuat keyakinan kelas secara bersama, dan kali ini kita juga, ya. Selanjutnya itu anak-anak diminta untuk menyampaikan kira-kira kita menginginkan kelas kita ini seperti apa. Kalian mau kelas kita ini seperti apa ke depannya? Ya, Meme? Disiplin. Oke, luar biasa pintar. Tepuk tangan untuk Meme. Luar biasa.
Disiplin dalam berpakaian. Apalagi 3, datang ke sekolah tepat waktu. Masih ada yang lain? Ya. Bukan tugas tepat waktu. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Luar biasa. Nah, yang berikut, kamu mau apa lagi dengan kelas kita? Apa yang kalian inginkan? Selain disiplin, apa lagi? Bersih. Eva, kelas yang bagaimana? Kelas yang bersih. Ya, Bato, membuang sampah atau menempatkan sampah pada tempatnya. Apa lagi? Masih ada? Melaksanakan tiket kelas. Melaksanakan piket kelas. Ya, Guru saat mengajar. mendengarkan guru saat mengajar. Ya, oke. Masih ada? Apa yang kamu inginkan dengan kelas kita ini ke depannya? Masih ada? Tertib, tenang, nyaman. Oh, kelas yang tertib, kelas yang tenang, yang nyaman. Kelas yang tertib, kelas yang tenang, itu yang bagaimana? Mendengarkan guru saat pelajaran. Mendengarkan guru saat pelajaran. Ayo yang lain. Mendengarkan guru saat pelajaran. Apa lagi? Iya, Sandra. Kita mendengarkan guru dengan baik, tidak berbicara saat sedang mendengar guru menjelaskan pelajaran. Diberi kesempatan baru kita boleh bertanya atau menyampaikan pendapat kita. Ya, oke anak-anak, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, itu yang kalian harapkan ya. Oleh karena itu, sekarang Suster akan membagikan kertas ini secara kelompok. Kalian tulis keyakinan kelas kita. Nanti setelah itu, setelah kalian tulis, kamu lihat ada papan yang sudah tersiap. Karena tulis judulnya keyakinan kelas, ya. Nah, setelah kamu menulis sebentar, nanti kalian diminta untuk menempelkan kertas yang kamu sudah tulis keyakinan kelas kita itu di sana, ya. Sesudah itu, kita sudah akan meminta satu orang mewakili kita semua untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakat bersama itu. Kalau kita semua sudah setuju, baru kita akan menandatangani bersama. Karena itu kesepakatan kita bersama, bukan kesepakatan suster atau siapa, ya. Jadi sama-sama kita akan menandatangani keyakinan kelas kita ini, supaya harapan kita kelas kita seperti apa, yang disiplin, kelas yang tertib, tenang, kelas yang bersih itu sungguh-sungguh terwujud karena kita semua bisa bertanggung jawab dengan tugas kita, dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Oke? Ya. Sekarang suster bagi kertasnya, ya. Saya tulis yang di balik perekatnya. Bersama. Kamu membahas bersama, ya, keyakinan kelas kita sudah bahas bersama. Sekarang kalian dalam kelompok diskusi kembali kira-kira keyakinan kelas. Kenapa masih banyak kertasnya? Hijau nanti di sana warna apa? Kalau gitu hijau pupus, ya. Nah, yang hijau pupus. Kamu memimpikan dan mengharapkan kelas kita seperti apa? Kamu mau? Nah, sudah kita bicarakan bersama. Lalu sekarang suster minta kalian untuk menuliskan keyakinan kelas kita. Ya, dalam kelompok kamu membahas bersama. Dalam kelompok kelas satu orang mewakili untuk menulisnya. Lalu kita tempel di sana. Ya, silakan. Ayo, silakan. Siapa yang siapa? Kelompokin siapa yang apa?
pertama ada menjaga kelas tetap bersih. Keyakinan kelas kami menjaga kelas tetap bersih, saling menghargai dan menghormati, menerapkan 5S, mendengarkan guru saat pelajaran, membuang sampah pada tempat sampah, melaksanakan piket kelas, datang ke sekolah tepat waktu, saat berbicara dengan orang lain. Oke, bagaimana anak-anak? Bagaimana keyakinan kelas kita ini? Sudah oke? Oke. Ya. Tadi ada yang menulis menerapkan 5S. Apa itu 5S? Satu-satu. Ya, senyum. Senyum, sapa, Salam, sopan santun. sopan santun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dan ini anak-anak, ini keyakinan kelas kita. Itu berarti kita semua diharapkan untuk menjalankan keyakinan kelas kita ini dengan penuh tanggung jawab. Nah, oleh karena itu sekarang Suster minta kalian satu-satu maju, bawa dengan alat tulis, lalu tanda tangan. Yang pertama Suster dulu ya, sebagai guru kelasmu. Suster juga tanda tangan, ya. Kalian diminta untuk menandatangani di kertas putih di sana yang ditempelkan di papan sana ya. Ya. Oke, yang berikut. Ikuti. Kita buat ini bukan hanya sekedar untuk hiasan dinding ya, tetapi tujuannya supaya selalu mengingatkan kita bahwa apa yang sudah kita yakini bersama ini kita harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Oke? Oke. Tangan untuk kita semua. Iya. Terima kasih banyak. Nah, sekarang kita